cerita apa, Mas? Apa namanya itunya? Kok bisa dijual gitu dapat dari mana? Oh, saya dapat beli, Mas, untuk mencari keuntungan aja. Kamu beli berapa? Belinya cuma 50.000. Terus kamu jual Saya jual 600.000. 600.000. Iya. Kamu jualnya pakai gimana? Pakai online, Mas. Pakai online. Iya. Gimana caranya memasarkannya? Oh, saya memasarkannya pakai akun Facebook saya. Saya tawarkan dengan harga 600.000. Dengan yang menawar itu, Mas. Kalau menawarkan gini, jitot tapi gak jina, jina tapi gak jitot 600.000, terus saya kasih nomor WA saya gitu aja. Langsung gitu ya? Iya. Sudah jenis hewan apa aja yang dijual? Cuma ini aja, Mas. Sama bidang. Apa aja? Oh, kijangnya bukan punya saya. Apa aja yang dijual apa aja? Yang saya jual itu cuma burung elang, alap-alap jambul. Terus apa lagi? Sudah itu aja punya saya. Paling jauh terjual kemana? Cuma di tetangga-tetangga saja, Mas. Umur kira 1 malam itu nanti saya beli rawat sampai besar itu hanya perempuan. Kemudian sekitar 1 tahun ada orang menak lagi jantan, waktu saya beli langsung juga kecil waktu itu, waktu saya campur terus bisa berkembang biak sampai menjadi lebih dari 13 nah. Sekarang tinggal 13. Bapak metode menjualnya gimana? Ya, ada orang yang datang itu sebetulnya nggak saya jual seperti langsung dijual seperti itu enggak. Karena waktu itu ada orang membutuhkan untuk sajen pertemuan umat Hindu di Senduro, cari pejantan yang hidup. Waktu itu masih hanya 3. Yang satu itu perempuan, yang 2 laki-laki. Yang besar itu yang mau orang-orang itu, orang-orang yang mau beli itu mau buat sajen karena membutuhkan yang hidup. Kemudian saya pasang harga yang mahal biar nggak dibeli. Dijual berapa? 5 juta. Ternyata nggak ditawar, langsung dibayar. Selain Itu kijang apa aja, Pak? nggak ada lagi. Berapa lama ini? Ini dipindahkan aja, Pak. Pindahin biar nggak pasti bergolak ini. Bukan? Oke, bukan? Kakinya kelihatan aja. Enggak dikasih lain. Iya. Kelihatan aja. Ini aja mau pasar. Dikasih lampu. Apa? Kasih lampu boleh. Kasih lampu enak. Hei, Fotonya. enggak, Mas. Lagi ketok. Hotel. Kata ya? Kokono. Dan bisa dijelaskan untuk ungkap satwa liar yang ada juga yang dikeraskan ini seperti apa ini? Ya, terima kasih rekan-rekan. Kemarin kita melaksanakan penyelidikan, juga kita berkoordinasi dengan operasi bersama dengan rekan-rekan dari BKSDA Sektor 6 wilayah Probolinggo. Info awal kita mendapatkan dari Facebook juga ada yang menawarkan satwa liar tersebut. Kemudian yang satu lagi kita penyelidikan sendiri. Jadi ada 2 tersangka yang kita amankan hari kemarin, dan ini tidak saling berkaitan. 2 orang tersangka tidak saling kenal, namun masih di wilayah satu kecamatan. Yang satu tersangka dengan inisial AG ini alamatnya di Desa Panggung, di Dusun Panggung Lombok Kidul, Desa Candipuro, dan saudara A ini di Dusun Kerajaan, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Jadi satu kecamatan beda desa dan tidak ada kaitan, masing-masing mempunyai barang bukti masing-masing, yaitu untuk yang saudara AG ini kita amankan 1
1 ekor buaya yang sudah diawetkan, buaya rawa. Kemudian 1 burung elang Jawa dalam keadaan mati juga di air keras. Kemudian 1 lagi burung alap-alap jambul, ini keadaan masih hidup. Jadi ada 3 satwa, 2 yang sudah di air keras dan 1 yang masih hidup. Kemudian dari saudara A kita mengamankan 13 ekor kijang. Nama ilmiahnya adalah Muntiacus muncak. Jadi 13 ekor kijang ini masih keadaan hidup. Yang bersangkutan mengembangbiakkan namun tidak mengurus izinnya. Modus operandinya dan untuk transaksi misalnya Yang di FB dan yang di online. Ya, mencoba menawarkan satwa liar yang dia miliki untuk dijual. Kemudian kepada 2 orang tersangka ini kami jerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam. Satu, untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa satwa liar yang dilindungi ini tidak sembarangan untuk dipelihara. Ya. Untuk memelihara satwa liar ini bisa ditempuh dengan melalui penangkaran atau lembaga konservasi. Tapi itu pun satwa-satwa tertentu dan tidak boleh diperjualbelikan ya ketika tidak ada izin. Ada satwa-satwa tertentu yang bisa dikomersilkan, tapi dengan catatan mengikuti aturan-aturan prosedur hukum yang berlaku di negara kita, terutama diatur dengan 447 tahun 1999. Untuk elangnya ini Pak, endemik dari Semeru atau gimana Pak? Yang sekarang diterapkan? Untuk elang seperti ini insya Allah masih merata di wilayah Jawa Timur, masih ada dan tidak menutup kemungkinan ini berasal dari wilayah sini. Karena ini jenis alap-alap. Supaya diketahui jenis apalagi ini jenis elang yang sebagai lambang Garuda, lambang negara kita ini sangat-sangat dilindungi. Nah ini baik hidup maupun keadaan mati itu tetap melanggar hukum. Ya. Nama lengkapnya? Ya. Nama lengkapnya? Saya Muhammad Ruhimat, Kepala Seksi Wilayah Konservasi Wilayah 6 Probolinggo. Kepada kami kita koordinasikan, jangan mencoba memperjualbelikan.